Bapak Rijani. Mereka ini hadir dengan biaya sendiri, Pak. Jadi kita syukuri kegotong royongan itu masih hidup di keluarga besar olahraga rekreasi. Tepuk tangan untuk dan rapat kerja nasional adalah agenda resmi dari Pormi Nasional berdasarkan amanah organisasi kita. Amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pormi adalah anggaran dasar dan rumah tangga kita bersama. Dan pada Rakernas kali ini ada beberapa hal yang ingin diangkat oleh peserta Rakernas yang tadi sore kita melakukan forum silaturahim yang insya Allah akan memberikan warna yang cukup kuat bagi berbagai isu, berbagai materi terkait dengan olahraga rekreasi, olahraga masyarakat yang ada di Indonesia. Tema Rakernas, Bapak Ibu yang saya hormati, adalah melalui olahraga rekreasi kita bangun Indonesia bugar berkarakter Pancasila. Tema ini sengaja diangkat oleh Pormi Nasional karena memang bangsa Indonesia itu sehat, namun belum bugar. Sehingga apa yang terjadi, kita menyaksikan anak-anak kita di usia yang muda sekarang ini mudah terserang penyakit jantung maupun penyakit gula yang dahulu adalah monopoli para orang tua. Sekarang sudah menyebar ke generasi muda kita. Kemudian kita menyaksikan, kita mencermati usia anak-anak kita itu 5 tahun lebih muda dari kita hari ini karena memang kurang bergerak. Barangkali Pak Haji Nur terlalu banyak main gadget sehingga kurang bergerak, dan tentunya nanti akan berpengaruh kepada produktivitas kita sebagai bangsa. Kalau kita lihat orang Singapura, orang Korea Selatan, orang Jepang, kalau kerja itu tidak pernah kelihatan capek. Bahkan sekarang orang Malaysia juga sudah mulai menjadi bangsa yang bugar. Karena dengan kebugaran, kita tidak hanya meningkatkan produktivitas, tapi dengan kebugaran kita mampu melaksanakan ibadah dengan lebih baik. Sehingga dengan demikian akan memberikan penanaman mental dan spiritual kepada generasi muda kita untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan. Bapak Ibu peserta Rakernas yang saya hormati, Rakernas ini diselenggarakan di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan bukan tanpa sengaja. Yang memang untuk pertama kalinya Rakernas diselenggarakan di luar ibu kota Jakarta. Sudah tentu maksudnya adalah kita ingin memperkuat otonomi daerah. Di era reformasi, otonomi daerah adalah ujung tombak kebangkitan daerah untuk kebangkitan nasional. Tanpa kebangkitan daerah, tidak mungkin Indonesia akan bangkit. Ini adalah sinyal atau simbol atau tekad kuat dari Pormi Nasional untuk memastikan otonomi daerah itu berjalan secara benar, lancar, dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sehingga mampu mensejahterakan rakyat di daerah. Karena rakyat Indonesia itu berada di daerah. Melalui Rakernas ini, Bapak Ibu yang saya hormati, kita ingin memastikan bahwa olahraga rekreasi juga mendapat dukungan dari gerakan otonomi daerah. Artinya apa? Peranan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sungguh diharapkan. Olahraga rekreasi murah, tapi Bapak Ibu percayalah, dia bukan barang murahan. Murah dalam arti dari segi anggaran dan biaya jauh di bawah anggaran olahraga prestasi sebagai contoh. Tapi dampaknya kepada penguatan rakyat tidak kalah dengan olahraga prestasi. Kita murah, tapi kita bukan barang murahan karena kita mengangkat
rakyat menjadi bugar dan rakyat menghormati tradisi dan budayanya melalui olahraga. Tadi saya sempat berbincang dengan Ketua Umum Formi Kalimantan Timur, Ibu Inca, Pak Hayono. Gasing itu di Malaysia lebih hebat dari Indonesia. Tarik tambang lebih hebat dari Indonesia. Walaupun kita mengerahkan orang-orang yang kekal untuk tarik tambang, tapi kita kalah dengan orang-orang Malaysia yang ramping tapi kekal. Sekali tarik kita kalah. Belum lagi nanti sumpit. Jadi Bapak Ibu sekalian, janganlah kita sebagai bangsa hanya bisa marah tapi tidak berbuat apa-apa. Nanti kalau diklaim gasing sebagai olahraga nasional Malaysia, kita marah. Kemarin batik diklaim oleh Malaysia, kita marah. Tapi alhamdulillah batik Indonesia bangkit sehingga diakui oleh UNESCO sebagai karya budaya bangsa Indonesia yang jadi tradisional. Kita di Indonesia tidak boleh kalah dengan negara-negara sahabat. Mungkin Ibu Nisa di Fornasnya akan datang. Barangkali kita perlu juga mengundang adu tarik tambang negara tetangga. Ya kan? Jadi di Fornas boleh kita mengundang negara asing. Beda sama PON. PON tidak boleh. Tapi di Fornas boleh. Katakanlah seperti sumpit ataupun tarik tambang, kita boleh Liong dan Barongsai mengundang negara tetangga untuk mengikuti festival olahraga rekreasi nasional, sehingga memberikan dampak memperkuat persahabatan negara-negara kawasan ASEAN supaya jangan mengikuti jejak negara-negara JCC. Sekarang negara JCC ini Arab Saudi sama Qatar bermusuhan. Alhamdulillah kita di ASEAN sampai hari ini walaupun berbeda bangsa dan berbeda negara, tetap damai. Nah, melalui kegiatan seperti ini, kita akan memperkuat tidak hanya persaudaraan Indonesia, tapi kita memperkuat persahabatan di kawasan negara ASEAN. Insya Allah ini barokah bagi Indonesia yang kita cintai. Nah, sehingga dengan demikian, tidak hanya olahraga, tetapi pariwisata Kalimantan Selatan juga akan terdukung dengan kehadiran peserta dari negara-negara tetangga. Dan Rakernas ini, Bapak Ibu yang saya hormati, akan membahas secara detail persiapan kita memasuki Fornas yang keempat di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Karena Bapak Ibu, para ketua umum induk atau yang mewakili, esok hari akan meninjau berbagai venues, dan saya bersyukur, alhamdulillah, obsesi saya pribadi untuk melihat pembukaan olahraga rekreasi memanfaatkan air itu terwujud di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Insya Allah. Karena nanti pembukaannya itu di pinggir Sungai Martapura. Mengikut sertakan pemilik perahu dan juga para pedagang yang memanfaatkan perahu untuk menjajakan barang dagangannya. Insya Allah bermanfaat bagi usaha ekonomi rakyat melalui kegiatan olahraga rekreasi. Dan tentunya harapan dari kita semua adalah bagaimana kita memperbaiki turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Olahragaan Nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, walaupun di undang-undang olahraga rekreasi sudah sejajar dengan olahraga prestasi, tapi pada prakteknya di berbagai daerah masih belum mendapat pelayanan yang sama dengan katakanlah PONI. Kecuali di beberapa provinsi, termasuk Kalimantan Selatan, di mana melalui perdanya mengakui kehadiran PONI sebagai wadah berhimpun daripada olahraga rekreasi, olahraga masyarakat. Sehingga dengan demikian anggarannya tidak biarpet. Tahun ini dapat, tahun depan nggak dapat. Karena selama ini termasuk Jawa Timur itu masih biarpet. Karena Jawa Timur
masih mendapatkan bansos, tahun ini dapat, tahun depan tidak dapat. Mudah-mudahan di Kalsel setiap tahun itu akan dapat, demikian juga di Kaltim. Di Bali masih persoalan, jadi ini juga tentunya menjadi perhatian kita, sehingga harapan kami adalah melalui Rakernas kita sepakat memberikan rekomendasi bukan hanya kepada Bapak Menpora, tapi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa hal ini harus menjadi perhatian beliau. Daerah sudah memulai dengan perda, contohnya Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur sudah mulai dengan perda. Tentunya pemerintah pusat juga harus dapat melihat ini sebagai suatu hal yang penting karena menyangkut program Presiden itu sendiri, yaitu program Nawacita. Kalau kita cermati Nawacita, sebagian besar itu kena dengan olahraga rekreasi, olahraga masyarakat. Bapak Ibu peserta Rakernas yang saya hormati, para undangan yang sungguh saya hormati, kami tentunya berharap melalui Rakernas ini dukungan dari Bapak Ibu sekalian, khususnya dari pemuka agama, dari pemuka adat dalam terselenggaranya festival olahraga rekreasi nasional yang keempat, sebagai wujud daripada kebersamaan dan persaudaraan Indonesia yang berdasarkan ideologi negara, yaitu Pancasila, di mana setiap kita yang berbeda saling menghargai dan saling menghormati. Agama Islam menghormati agama lain,